Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang disiplin kerja sumber daya manusia. Tapi sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 7. Yang pertama adalah saya sendiri, Galuh Wilujeng Nareswari dengan NIM 12620710111. Yang kedua Dani Kegandini dengan NIM 1262072011016. Yang terakhir adalah Asriana Rodianingsi dengan NIM 1262072020039. Pokok pembahasan yang pertama adalah pengertian disiplin kerja. Yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja. Yang ketiga, tujuan disiplin kerja. Yang keempat, indikator-indikator disiplin kerja. Yang kelima, pentingnya disiplinan kerja. Yang keenam, motif dan tujuan disiplin kerja. Dan yang terakhir adalah proses pembentukan disiplin kerja. Pengertian disiplin kerja. Disiplin kerja menurut Alex S. Nitisemita adalah suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan dari perusahaan baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Menurut Prajudi Atmosudirjo, disiplin kerja adalah ketaatan pada lembaga atau organisasi beserta segala apa yang menjadi ketentuan tanpa memakai perasaan. Hanya berdasarkan keinsyafan dan kesadaran bahwa tanpa adanya ketaatan semacam itu, segala apa yang menjadi ketentuan dalam tujuan organisasi tidak tercapai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja. Yang pertama ada kesejahteraan karyawan, ada ancaman. Nah, maksud dari ancaman ini yaitu memberikan ketegasan kepada para pelanggar, yaitu dengan memberikan ketegasan atau sanksi yang tegas. Yang ketiga ada teladan pimpinan. Nah, di sini pimpinan harus memberi teladan yang baik bagi karyawan. Dan yang keempat ada ketegasan, kelima ada tujuan, dan keenam ada kemampuan karyawan. Tujuan disiplin kerja. Yang pertama, memprivasi karyawan untuk memenuhi standar kinerja perusahaan. Yang kedua, mempertahankan hubungan saling menghormati antara bawahan dengan atasannya atau sebaliknya. Yang ketiga, meningkatkan kinerja karyawan. Yang keempat, meningkatkan moral, semangat kerja, etos kerja secara efektivitas dan efisiensi kerja. Yang kelima, meningkatkan kedamaian industrial dan kekeluargaan organisasi. Nah, selanjutnya indikator-indikator disiplin kerja. Yang pertama ada ketepatan waktu. Nah, di sini disiplin kerja harus tepat waktu. Yang kedua, pemanfaatan sarana. Nah, pemanfaatan sarana di sini harus digunakan atau dimanfaatkan dengan baik dan tepat guna. Yang ketiga ada tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini sangat penting di dalam disiplin kerja. Yang keempat adalah ketaatan kepada kantor. Selanjutnya, pentingnya disiplin kerja. Disiplin kerja merupakan kunci keberhasilan suatu perusahaan atau organisasi dengan kebijakan sumber daya manusia dalam mengemban tugas kerjanya. Disiplin kerja sangat dibutuhkan oleh setiap pegawai karena merupakan sarana untuk melatih kepribadian pegawai agar senantiasa menunjukkan kinerja yang baik. Lalu motif dari tujuan disiplin kerja, yaitu secara umum dapat disimpulkan bahwa tujuan umum pembinaan disiplin kerja adalah demi kelangsungan instansi sesuai dengan motif instansinya. Lalu proses pembentukan disiplin kerja ada dua, yaitu disiplin kerja dan juga disiplin kelompok. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.